Hai semuanya, selamat datang di channel Jalan Cerita Movie. Jadi film kali ini judulnya ada Retreat. Lewat channel ini kalian akan diceritakan alur sebuah film. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe ya. Jadi guys, film ini dimulai dengan menampilkan dua orang laki-laki yang sedang berkendara menuju ke tengah hutan. Mereka merencanakan liburan. Saking jauhnya perjalanan mereka, akhirnya mereka sampai tujuan pada waktu malam sudah datang. Ternyata kedua laki-laki ini ternyata adalah pasangan gay yang berkenalan lewat aplikasi kencan online. Dan ujung-ujungnya karena hari juga udah gelap dan terjadilah cipokan maut. Saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba salah satu dari mereka mendengar ada suara di belakangnya. Karena penasaran dengan asal suara tersebut, salah satu dari laki-laki tersebut akhirnya memutuskan untuk mencari asal suara. Tapi karena dia tidak kembali, jadi laki-laki yang satu lagi menyusulnya untuk mencarinya. Saat dia mencoba mencari lelaki tersebut, tiba-tiba dia diserang oleh seseorang di tengah hutan. Selanjutnya, scene sudah berganti ke pagi hari, di mana ada seorang perempuan yang sedang bingung menggunakan mesin kopi. Pada satu scene diperlihatkan bahwa ternyata perempuan itu juga ternyata seorang lesbian. Film apa nih guys? Karena hari masih pagi dan mereka terus bermesraan hingga akhirnya terjadilah Ewitwood. Kemudian saat siang scene berganti di mana si perempuan satunya datang menjemput pacarnya. Ternyata mereka sedang merencanakan perjalanan menuju keluar kota. Saat sedang melakukan perjalanan, mereka mampir ke sebuah minimarket. Dan sayangnya mereka tidak tahu bahwa saat itu mereka sedang diintai. Akhirnya, kedua perempuan itu melanjutkan kembali perjalanannya menuju hutan. Tapi saat sedang ngobrol tentang siapa orang yang mengundang mereka ke tengah hutan, tiba-tiba mobilnya mengalami kebocoran. Dan mereka juga masih belum sadar bahwa dari kejauhan ada sesuatu yang mengintai mereka. That's why I don't like leaving the fucking city. Setelah mengganti ban mobil, akhirnya kedua perempuan ini melanjutkan perjalanan mereka ke tengah hutan. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Mereka tahu bahwa mobil temannya sudah di sana. Tapi ternyata mereka tidak bisa menemukan temannya. Di sini, perempuan yang bernama Valerie ini mulai sedikit curiga. Apakah temannya benar-benar datang ke sini atau tidak? Di ruangan lain, perempuan yang satunya lagi juga merasa aneh. Kenapa tidak ada jejak-jejak kehidupan orang di sini? Saat sedang duduk sendirian, salah satu dari perempuan ini merasa bahwa dia melihat seseorang di antara pepohonan. Tapi dia masih ragu apa itu benar orang atau hanya ilusi semata.
Pada saat mereka sedang berkeliling di hutan, Valerie mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Tapi kemudian dia mengabaikan perasaannya hingga akhirnya dia menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya. What? I just saw someone. What? Maybe it's just your friends playing around. Connor, Scott? Kemudian salah satu dari mereka memutuskan untuk melihat-lihat apa benar ada seseorang di sana. Saat sedang berkeliling, perempuan tersebut menemukan puntung rokok yang baru saja habis dihisap oleh seseorang. Kemudian dia menanyai temannya, Valerie, apakah teman-temanmu merokok? Ya. Tidak, jawab Valerie. Menyadari dengan ketidakberesan itu, mereka langsung pergi dan berlari di tempat tersebut. Karena merasa tidak aman, mereka terus berlari dan terus berlari. Tapi saat mereka sampai di penginapan, mereka menyadari bahwa mobilnya telah hilang. Mereka berusaha melihat sekeliling tapi tidak menemukan apa-apa. Karena menyadari bahwa kondisi mereka tidak aman, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut. Tapi ternyata di ruang tamu sudah ada teman-teman Valerie yang sebelumnya ditangkap oleh orang-orang aneh tersebut, duduk bersimbahan darah di atas sofa. Saat menyadari mereka dalam bahaya, tanpa pikir panjang mereka berdua terus lari dan lari masuk ke dalam hutan. Saat sedang sembunyi, tiba-tiba Valerie melihat mobil Rene yang sudah berada di dalam sungai. Mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan berlari. Namun, tiba-tiba kaki Valerie masuk ke dalam sebuah jebakan yang dipasang oleh orang-orang aneh tersebut. Rene mencoba melepaskannya, namun karena itu terbuat dari besi yang sangat kuat, akhirnya dia tidak bisa melepaskan begitu saja. Di tengah rasa sakit dan takutnya, akhirnya Rene memutuskan untuk kembali ke mobilnya. Siapa tahu ada barang yang bisa digunakan untuk membuka jebakan di kaki Valerie. Rene mencoba menyelam ke dalam sungai. Siapa tahu ada benda-benda yang bisa digunakan untuk melepaskan jebakan Valerie. Namun saat ia mencoba kembali ke daratan, ternyata di luar sudah ada penjahat yang sedang mencari-carinya. Rene sengaja bersembunyi di dalam air mengulur waktu lebih lama agar tidak ketahuan oleh orang-orang jahat tersebut. Saat ia kembali ke tempat di mana Valerie terjebak, namun ia tidak menemukannya. Ternyata Valerie telah dibawa oleh penjahat itu. Dan tiba-tiba Rene terbangun dengan kondisi yang terikat, mulut yang terbekap, serta dalam ruangan yang gelap. Rene mencoba berteriak meminta tolong, namun sepertinya tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi tiba-tiba saja saat dia melihat ke jendela, dia melihat di rumah seberang ada seorang perempuan yang sedang mengerjakan sesuatu. Rene berharap bahwa perempuan itu bisa menolongnya. Mudah-mudahan dia tidak dalam bahaya. Tapi ternyata Rene keliru. Ternyata perempuan itu adalah kekasih dari orang-orang jahat tersebut. Scene berpindah pada perempuan komplotan dari penjahat tersebut, di mana ia sedang melihat hasil live dari rekaman teman-temannya yang sedang menyiksa teman-temannya Valerie. Dan ternyata orang-orang jahat tersebut menyiarkan secara langsung penyiksaan dan pembunuhan tersebut. Untuk menutupi kejahatannya, mereka menggunakan topeng agar tidak ketahui wajahnya. Pada scene ini terlihat teman Valerie sedang diikat dan salah satu penjahatnya sedang memegang kapak.
Di sini kita mulai bertanya-tanya kenapa teman-teman Valerie dan Valerie ditangkap dan dibunuh, bahkan disiarkan secara langsung pembunuhannya. Pada saat itu, Rene sedang berusaha untuk melepaskan rantai pengikatnya, namun selalu gagal. Karena terikat dengan sekat erat, Rene berinisiatif untuk mematahkan jarinya sendiri. Akhirnya Rene berhasil lolos membuka rantai pengikatnya berkat mematahkan jarinya sendiri. Walaupun kesakitan, tapi akhirnya dia bisa bertahan. Rene mulai menyusun rencana. Pertama-tama, ia harus menyelamatkan Valerie. Sementara itu, di ruang kamera, perempuan jahat kebingungan melihat Rene tidak ada di ruangannya. Kemudian perempuan tersebut langsung menuju ke gudang tempat di mana Rene dikunci. Kemudian saat perempuan jahat itu datang dan membuka pintu serta mencari-carinya, Rene dengan secepat kilat langsung melumpuhkan perempuan jahat tersebut. Akhirnya Rene bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Tapi ternyata di pertengahan jalan, Rene mendengar teriakan Valerie. Kemudian dia berinisiatif untuk mencari Valerie di mana. Pada scene lain dilihatkan Valerie sedang duduk terikat dan ada dua orang jahat yang sedang menyiapkan segala kamera dan juga termasuk teman Valerie yang tadinya ditangkap. Mereka akan segera memulai live siaran langsung pembunuhan kejam itu. Rene berhasil menyusup ke tempat tersebut. Dia bersembunyi di antara tumpukan jerami. Tapi kemudian dia tetap tidak bisa menyelamatkan temannya Valerie. Sampai akhirnya mereka membunuh teman Valerie dengan kejamnya. Pada saat mereka akan mengeksekusi atau membunuh Valerie, tiba-tiba teman perempuan jahat itu datang. Dia memberitahu temannya bahwa Rene telah berhasil kabur. Pada waktu itu, Valerie merasa terselamatkan. Valerie masih belum tahu bahwa Rene juga ada di ruangan itu, hanya saja dia masih bersembunyi di tumpukan jerami. Setelah kelompok penjahat itu pergi, Rene keluar dari persembunyiannya, sedangkan Valerie masih menangis karena ketakutan. Valerie akhirnya berhasil diselamatkan oleh Rene, tapi tiba-tiba salah satu dari penjahat itu ingin kembali ke gudang tempat di mana Valerie disekap. Mereka berdua kebingungan. Mereka mencari cara bagaimana caranya untuk menghabisi penjahat itu. Tapi tiba-tiba Valerie punya ide. Dia punya rencana, lalu membuat air keras dari berbagai macam campuran zat kimia. Saat penjahat itu masuk dan mencari Valerie, Rene segera melempar air keras tersebut ke muka penjahat tersebut. Karena kesakitan, akhirnya penjahatnya pergi meninggalkan mereka. Akhirnya, Rene dan Valerie memutuskan untuk kabur. Saat mereka sedang mencari kunci mobil, ternyata salah satu dari penjahat tersebut memergoki mereka. Dan dia berhasil melumpuhkan Rene. Rene kehabisan nafas karena dicekik oleh perampok tersebut. Namun tiba-tiba, Valerie datang dan menghantam kepala penjahat tersebut dengan kapak. Kemudian Valerie dan Rene melanjutkan mencari kunci, tapi tiba-tiba dia menemukan sebuah ruangan di mana terdapat banyak sekali monitor di dalam ruangan tersebut. Dengan rasa penasarannya, Rene masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan ternyata apa yang dia lihat adalah orang-orang ini adalah kumpulan homofobik, alias orang-orang yang pembenci homo atau homofobia. Kalian jangan pernah tiru ya. Namun tiba-tiba perempuan jahanam tersebut datang lagi ke depan Rene dan Valerie.
Karena Rene sudah sangat emosi, akhirnya dia memutuskan untuk membunuh perempuan jahanam itu. Bukan dengan menembaknya, tapi dia malah menghempaskan sebuah komputer ke kepala perempuan jahanam tersebut sampai hancur. Karena masih tersisa satu orang penjahat lagi, jadi sebelum memutuskan untuk pulang, Rene dan Valerie memutuskan untuk membalas dendam dan menghabisi semua penjahat-penjahat tersebut. Namun saat menembak penjahat tersebut, Rene kehabisan peluru di senapannya. Rene tidak punya pilihan lain selain pura-pura untuk menyerah, berharap dia tidak dibunuh atau tidak ditembak oleh penjahat tersebut. Tapi saat ia hendak dibunuh oleh penjahat tersebut, tiba-tiba sebuah bunyi senapan meletus dan Rene membuka matanya melihat penjahat sudah terkapar berlumuran darah. Valerie berhasil menembak penjahat tersebut. Tidak cukup sampai di situ, Valerie menyeret penjahat tersebut yang masih bernafas. Ia akhirnya punya rencana untuk menyiarkan secara langsung. Dia ingin membunuh penjahat tersebut di depan kamera. Pada akhirnya, Rene menyiarkan secara langsung balas dendam untuk membunuh penjahat tersebut. Pada akhirnya, setelah Sapphire keluar dari hutan, akhirnya mereka sampai di jalan raya. Dan film pun tamat. So guys, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Jadi aku mohon maaf sekali karena ini video pertama aku, jadi mungkin aku agak gagok atau agak kagok cara menyampaikannya. Next aku bakal bikin video yang lebih baik. So kalau kalian suka nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you for watching.